Wajah Bangka Setara berbeda di tahun 2022. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan tampak nyata dan mengubah suasana kota. Bupati Bangka Mulkan sukses memberi sentuhan ajaib dengan konsep Pantelik di masa kepemimpinannya. Banyak hal berubah termasuk kekompakan, kebersamaan Forkopimda semakin erat bak keluarga untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Bangka yang nyaman bersama dan sejahtera. Bupati Bangka Mulkan mengajak Bangka Pos secara eksklusif berkeliling sejumlah pembangunan fisik di Kabupaten Bangka. Kegiatan diawali di ruang kerja Bupati Bangka. Ruangan yang baru selesai direnovasi ini tampak lebih bercahaya, elegan, dan benar-benar memberikan kesan nyaman bersama bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dari pintu depan kantor dihiasi banyak sekali tumbuhan hijau yang memberikan kesan kesejukan. Tiba di ruang transisi penuh kehangatan hingga masuk di ruang utama yang penuh dengan piala dan penghargaan. Dari 144 penghargaan sejak tahun 2018 hingga 2022, ada 2 yang paling membanggakan. Penghargaan itu adalah perencanaan pembangunan daerah yang diserahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tahun 2020 juara 3 nasional dan pada tahun 2021 juara 1 nasional. Begitu istimewanya hari itu. Bupati Bangka Mulkan mengajak Bangka Pos 1 mobil dan bercerita banyak hal tentang pemerintah Kabupaten Bangka. Di jalan menuju Sentra Lada di kawasan industri Celitik Sungai Liat, Mulkan mengungkapkan keinginannya membuat Bangka nyaman bersama. Sentra Lada Celitik merupakan program Pemkab Bangka yang ingin menjadikan lada sebagai komoditi unggulan tetap diprioritaskan. Niatnya membantu para petani lada meningkatkan nilai jual lada. Tidak hanya dalam bentuk bahan mentah, tetapi ada hilirisasi produk yang diciptakan. Di sini semua prosesnya dari pencucian, penjemuran, pengolahan hingga pengemasan. Biar nyaman dalam bekerja, sehingga ada suatu keseriusan terutama kepada para pegawai kita, baik yang ada di lingkungan Pemkab Bangka maupun yang nanti di tempat-tempat seperti program-program pemerintah pusat maupun daerah, sehingga mereka bekerja dengan semangat dan mereka bekerja dengan serius dengan adanya suatu kenyamanan terutama dari fasilitas dan tempat mereka bekerja. Lada, komoditi Provinsi Bangka Belitung. Bupati selanjutnya meninjau Puskesmas Pariwisata di Jalan Lintas Timur Desa Rebo. Puskesmas dengan konsep ramah wisatawan ini memiliki struktur bangunan yang relatif lebih besar dibandingkan puskesmas pada umumnya. Ada fasilitas kenyamanan untuk pasien berupa spa dan pelayanan tradisional hingga minuman herbal. Sumber daya manusia yang disiapkan pun tidak main-main. Ada sejumlah dokter dan tenaga medis lain yang telah ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Puskesmas pariwisata kita ada 3 ya, di Sungai Liat, di Sinar Baru, dan di Kenanga. Dan memang konsepnya menunjukkan untuk pariwisata salah satunya pelayanan tradisional seperti spa ya, pijit, terus ada nanti terapi khusus dan biasanya ada refleksi seperti itulah. Pemerintah daerah juga harus menyediakan terutama terhadap pelayanan dasar kita yang ada di kelurahan-kelurahan. Bagaimana untuk penanganan secara darurat dulu, penanganan secara darurat sebelum mungkin nanti rujukan ke rumah sakit. Gor Sang Depati di Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat atau dulunya lokasi bekas penambangan tambang 23 dan bekas bumi perkemahan pramuka kini menjadi ikon olahraga Bangka. Gor ini bisa menggelar sejumlah cabang olahraga yakni basket, bulu tangkis, tenis meja, futsal, dan voli. Beberapa kegiatan olahraga dari mulai futsal, bulu tangkis, basket, sepak takraw, termasuk tenis lapangan, tenis meja, dan juga ada di luarnya untuk menembak dan juga untuk panahan. Selanjutnya Bupati melihat langsung Tugu Palu di depan Kompleks Pebabri Sungai Liat. Ikon teranyar Bangka Setara ini diprakrasai Bupati sebagai bentuk apresiasi pada sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Membuat desain tugu ini berdasarkan historis yang seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati. Jadi sejarahnya menceritakan dalam relief ini. Mulai dari ada rumah dinas Bupati, kemudian juga pada saat itu kan masyarakat kita perwakilan
mengikuti kapal perang ini berangkat ke Senayan, dan itu juga proses apa namanya tuh Sidang DPR RI. sidangnya itu, sehingga terjadinya kita dan momen tahun ini sebagai momen ke-22 tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terbentuk. Gitu. Bupati juga meninjau pengembangan pembangunan pelayanan di RSUD Depati Bahrin Sungai Liat. Ada banyak fasilitas baru yang dulunya tidak ada, kini bisa dinikmati masyarakat Bangka. Semua itu merupakan bukti keseriusan Pemkab Bangka untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik pada warganya. Di antaranya adalah ICU dan ruang VIP terbaru yang membuat rumah sakit ini seperti rasa hotel. Jadi bukan hanya swasta saja yang bisa menyediakan tempat-tempat ataupun fasilitas yang yang memadai, sehingga ada satu kenyamanan lah, terutama kepada para pasien ataupun masyarakat kita yang datang ke rumah sakit. Yang pertama adalah tahun 2020 itu kita sudah membangun instalasi bida sentral atau IBS yang ruangnya 3 lantai, di mana terintegrasi di dalam itu ada ruang ICU, kamar operasi, sama TSSD. Kemudian kita sudah memiliki namanya reservoir air. Jadi karena sering sumber airnya ataupun cadangan airnya terbatas, maka kita bikin reservoir sehingga nanti apabila pumpnya macet kita sudah punya cadangan khusus, sehingga rumah sakit tidak kekurangan air. Yang ketiga adalah kita memiliki ruang sanitasi untuk pengolahan limbah B3 dan menggunakan mesin dari Spanyol, mesin autoclave sterilisasi. Kemudian selanjutnya yang sebelumnya tidak ada adalah gas medis, Pak. Jadi gas medis di rumah sakit ini sebelumnya tidak ada. Pada tahun 2021 kita adakan dengan menggunakan instalasi gas medis yang sudah sentralisasi. Jadi tidak ada lagi yang dorong tabung ke ruangan. Jadi sudah tersentralisasi. Kemudian yang kedua adalah SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang sudah terintegrasi sumber informasi dan manajemennya. Kemudian pada tahun 2022 ini kita membangun salah satunya ini ruang VIP ini. Kemudian kita juga membangun lahan parkir yang sudah representatif untuk pelanggan kita dan karyawan kita di rumah sakit. Kemudian ada alat kesehatan canggih. Kita semenjak Bapak Bupati Mulkada SMA dan Pak Sabudin, kita membelikan pengadaan melalui dana pusat ada alat kesehatan yang canggih seperti laparoskopi, endoskopi, di mana operasinya tidak perlu lagi menggunakan sayatan yang lebar. Cukup sayatannya 1 cm tapi sudah bisa mengambil atau menangani penyakit pasien tersebut. Itu sangat membantu sekali bagi pasien. Hal lain yang membanggakan adalah penanganan perkampungan kumuh atau kota tanpa kumuh, yakni di lingkungan Nelayan 1 dan Nelayan 2 Kelurahan Sungai Liat. Kawasan ini kini sudah lebih bermakna, penuh warna dan tentunya tertata sebagai bagian dari kota Sungai Liat Bangka. Ini kan memang ada program dari pemerintah pusat terhadap penanganan kawasan kumuh. Karena pertama kan kebiasaan masyarakat kita dengan pola katakanlah apabila di dekat-dekat pinggir sungai ini kan pasti mereka kan membuang kotoran kan pasti ke sungai. Sehingga kita pemerintah pusat rubah juga secara konsep bahwa tidak ada lagi bahwa rumah masyarakat itu dapurnya menghadap ke aliran sungai. Sehingga dibangunlah area seperti ini, dan juga ini kan merupakan salah satu objek wisata juga, terutama bagi masyarakat kita yang ada di pesisir, tentunya yang ada di pinggir-pinggir sungai ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati kami bahwasanya terkait sanitasi itu mereka sangat rendah sekali. Jadi kita rubah perilaku mereka, kita kolaborasikan dengan kawan-kawan di Dinkes, ya, kemudian di Sperindak, kemudian Kementerian PUPR, bagaimana kita menata wisata kawasan kumuh ini.
Pembangunan Videotron di Simpang Kudai menjadi bukti digitalisasi bukan hal tabu di Bangka. Bupati memberi kesempatan kepada masyarakat dan stakeholder untuk memanfaatkan Videotron ini sebagai sarana penyampaian informasi modern. Tentunya menjadi alternatif pendapatan asli daerah. Ini kan merupakan yang sangat praktis, enggak? Dan juga ini menjadikan sumber pendapatan asli daerah kita juga. Ketika dari pihak ketiga kan nanti kan mereka untuk pengiklanan, enggak bisa mengiklankan, katakanlah perhotelan kan gitu kan, restoran-restoran yang mereka miliki di Bangka ini. Sepertinya dikelola di Diskominfo. Sementara masih di bagian umum, tetapi secara semua kontennya adanya di Kominfo. Iya, tetapi secara aset masih dalam peralatan daripada umum. Tak hanya itu, Bupati Mulkan juga mengajak rombongan meninjau lokasi wisata kuliner eksotik Matras di kawasan Pantai Matras, Sungai Liat. Tempat berkonsep modern ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha kuliner tradisional. Jadi tempat-tempat wisata itu kan harus ditunjang, terutama kan ada suatu tempat-tempat makanan kan seperti itu yang sangat-sangat representatif dan juga dalam satu sentra ekonominya kan seperti itu, sehingga bahwa kelompok-kelompok daripada pelaku-pelaku usaha kita ini kan dapat terbina dengan baik dengan adanya perhatian terutama dari pemerintah dan peran pemerintah. Kita mengusulkan dana dak fisik tahun 2022 ini di tahun ini memang dibangun di Pantai Matras itu dengan nilai 3,1 miliar. Itu 1 miliar itu terdiri dari 6 paket kegiatan ya, dimulai dari plaza wisata, kemudian gazebo, terus kemudian kuliner, menara pandang, musola, dan sarana toilet ya. Dan ini pun kita didesain khusus yang memang dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik. Nanti kan ini akan difungsikan untuk wisata outdoor kita, pendukung yang mungkin kita operasionalkan di awal tahun 2023 nanti akan bekerja sama dengan kelompok. Bisa jadi kelompok pengelola sadar wisata ataupun pengelola lain ya yang memang mampu untuk mengelola. Dalam rangka upaya kita meningkatkan PAD kita ya, bersumber dari daya tarik wisata itu sendiri. Dan terakhir, Bupati merasa sangat senang dengan pembangunan pedestrian tepat di depan Masjid Agung atau Hutan Kota Sungai Liat. Pedestrian ini mempercantik wajah Hutan Kota Sungai Liat yang merupakan lokasi berbagai aktivitas kebanggaan warga Bangka. Kepala Dinas PUPR Ismir Rahmat Dinianto mengapresiasi semangat perubahan Bupati Bangka. Berbagai pembangunan di Bangka memang dikonsep untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Jadi hutan ini bagaimana kita juga menjadi salah satu katakanlah tempat wisata juga. Jadi adem dulu di sini. Adem. Apalagi sore-sore Ini kan merupakan wisata alam juga kan. Dan juga kan hampir setiap hari masyarakat kita melakukan jogging kan yang ada di dalam hutan kota ini sampai pinggir-pinggir kan otomatis kan. Mereka kan akan nanti beristirahat sejenak. Ya. Pada saat mereka melaksanakan olahraga tersebut. Tetapi bagaimana kita buat suatu kesenangan lah kepada masyarakat kita. Pertama supaya mereka sehat hati dan sehat pikiran kan. Ketika hati dan pikiran sehat ini kan berarti jasmaninya juga akan sehat. Ya. Jadi untuk pedestrian sendiri kita seperti dilihat untuk di sisi kanan ini dengan lebar 3 meter, kemudian juga untuk yang kiri itu 2 meter dengan panjang 176 meter. Yang mana di sini di bawah kita menggunakan sistem UDIT untuk saluran. Kemudian juga seringkali tiap tahun untuk di depan jalan Masjid Agung dan juga Hutan Kota ini sering turun. Yang notabene ternyata kami cek di bawahnya ini sudah hancur untuk plat deker, sehingga juga dengan anggaran pedestrian senilai 3,9 miliar ini dilaksanakan pembangunan untuk perbaikan supaya di depan ini tidak rusak terus. Karena ini selalu rusak tiap tahun, rusak aspalnya. Ya, di bagian bawah tanahnya ini memang sudah mulai turun, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan perbaikan ataupun rekon. Kemudian juga untuk sistem seperti dilihat ya, untuk pedestriannya kita tidak sistem keramik, kita tidak menggunakan batu alam,
tapi ini menggunakan stem konkret. Ini pola baru yang dilaksanakan kita lihat kayak di Bogor, kemudian juga di Surabaya maupun di Jogja. Nah, kita mencontoh dari kota-kota besar. Termasuk juga kita dengan pola penerangan jalan, penerangan jalan disertai dengan tempat-tempat duduk, sehingga masyarakat pun seperti dikatakan Pak Bupati tadi, sambil mereka olahraga selesai mereka istirahat di sini, ya, dan juga sambil menunggu waktu sholat. Dalam kegiatan ini, Bupati Bangka Mulkan didampingi Kepala Bapeda Pan Budi Marwoto, Kepala Dinas PUPR Ismir Rahman Dinianto, Kepala Disperindak Asep Setiawan, Kepala Dinas Kesehatan Den Suyanti, Kepala Didikpora Rozali, Kepala RSUD Depati Bahrin Ryogi Yamani, Kepala Dinparbud Rismi Wira Madona, Kepala Kim Praswil Asmawi Ali, Kepala Diskominfotik Boyandra, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Bangka.